Hai, selamat datang di workshop John Arif. Senang bisa membuat video lagi. Setelah sudah agak lama, saya tidak mengupload video. Dikarenakan ada beberapa kesibukan untuk acara keluarga yang tidak bisa saya hindari. Oh ya, ada beberapa update dari workshop John Arif. Mungkin yang pertama ya, mungkin beberapa waktu ke depan, saya masih akan fokus membuat project metalworking. Tapi ini bukan berarti saya sudah tidak mengerjakan project woodworking lagi. Saya akan tetap mengerjakan project woodworking sebab saya sangat menyukai project woodworking. Cuman saja untuk saat ini beberapa alat woodworking saya seperti table saw dan bench saw kebetulan sudah berpindah tempat. Yang kebetulan alat-alat tersebut sudah berada di workshop teman saya. Akan tetapi jangan khawatir, saya akan membuat table saw lagi dengan konsep yang hampir sama, tapi ada beberapa upgrade penyempurnaan, jadi ditunggu saja. Oke, dan yang kedua, saya ingin mengucapkan special thanks kepada salah satu viewer saya yang sudah mensupport saya via PayPal. Namanya adalah Roy Richardson, kebetulan dia bukan orang Indonesia. Okay, thank you, Roy. Thank you so much, and I really appreciate you already support me, and thank you so much. Dan video kali ini saya tidak akan membuat video project DIY, akan tetapi kali ini saya akan mereview satu set peralatan yang wajib Anda miliki di workshop Anda, dan alat ini tergolong cukup universal dan bisa dibilang sangat dibutuhkan di segala jenis pekerjaan. Dari pekerjaan perbaikan, perakitan, maintenance atau perawatan, baik Anda seorang mekanik, seorang teknisi, pekerja konstruksi, bahkan seorang hobi seperti saya. Kenapa saya bilang ini alat yang wajib Anda miliki? Sebab dalam satu set alat ini terdapat 110 piece. Alat yang semua itu adalah alat yang sering digunakan dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kenapa saya membeli alat multi-tool set ini? Nah, begini ceritanya. Sebetulnya saya sudah memiliki beberapa toolset seperti kunci ring pas ini, atau obeng set ini, atau tang set ini. Akan tetapi dari toolset yang saya miliki tadi, terkadang saya sering mengalami kesulitan dan kebanyakan sih kekurangan dari jumlah alat tersebut ya. Dari alat yang saya miliki saat ini, menurut saya masih banyak kekurangan. Dan multi-tool set yang saya beli ini bisa menjawab semua kesulitan saya. Dan saya akan menjelaskan apa saja kelebihan yang bisa diperoleh dari satu box multi-tool set ini. Nah, perkenalkan, ini adalah multi-tool set keluaran dari Stanley dengan kode STMT 81243-840. Ingat kode ini. STMT 81243-840. Saya yakin Anda akan mencarinya setelah melihat unboxing ini. Oke. Dan saya akan jelaskan lebih detail dari kualitas, bahan, dan peruntukan tiap alat-alat yang ada di dalam box ini. Oke, kualitas dari box plastiknya sendiri sangatlah tebal dan heavy duty. Dia memiliki clip design pengunci yang sangat kuat. Dia ada di 4 sisi. Dia sangat kuat dan kualitas plastiknya juga bagus. Desain kompartemennya juga sangat efisien.
Itu yang membuat alat ini mudah dibawa kemana-mana sebab dia sangatlah ramping, tidak tebal. Dan pada saat kita buka, dia memiliki 3 ruangan atau 3 kompartemen yang tersusun sangat rapi. Nah, bisa Anda lihat, jadi dia ada 3 kompartemen di tengah dan di samping. Itu yang menjadikan alat ini sangat kompak dan bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Oke, lebih bagusnya lagi adalah dari tiap alat yang terletak di dalam box ini terkunci dengan rapat dan rapih. Jadi dia tidak mungkin lepas karena kualitas box plastiknya ini sudah cukup bagus. Anda bisa lihat pada saat saya balik dia tidak akan terlepas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan apa saja yang terdapat dalam box. Kita akan bahas mulai dari kompartemen, bagian tengah, dan selanjutnya bagian kiri dan kanan. Pertama kita akan mendapatkan 11 piece kunci ring pas. Ini adalah kunci ring pas, dimulai dari ukuran 8 mili sampai dengan 19 mili. Saya rasa kunci ring pas ini cukuplah untuk pekerjaan skala ringan sampai dengan skala menengah. Kalau kita lihat dari ukuran kunci yang hanya sampai dengan 19 mili, yang paling besar. Tapi jangan kecewa dulu, sebab ini belum selesai. Alat selanjutnya adalah kita mendapatkan ratchet wrench. Nah, di sini kita mendapatkan 2 ukuran anvil untuk ratchet wrench, yaitu ratchet wrench ukuran anvil setengah dan ratchet wrench ukuran anvil seperempat yang lebih kecil. Ini adalah ukuran anvil setengah dan ini adalah ukuran anvil seperempat. Di sini akan lebih memudahkan kita dalam pengerjaan pemasangan baut dengan ukuran-ukuran kecil. Jika kita menggunakan ukuran anvil seperempat, di sini kita bisa menggunakan dari ukuran 4 mili sampai dengan 14 mili untuk ratchet wrench anvil seperempat ini. Dan ini adalah ratchet wrench ukuran anvil setengah. Ukuran anvil setengah ini bisa digunakan untuk paling kecilnya adalah 10 mili sampai dengan seterusnya. Nah, sebagai catatan, ratchet wrench ini, baik yang seperempat ataupun yang setengah, sebetulnya bukan diperuntukkan sebagai alat pengencangan baut. Jadi ratchet wrench ini lebih ke memudahkan kita dan mempercepat kita dalam proses pemasangan baut. Jadi bukan diperuntukkan sebagai alat pengencangan. Nanti saya akan bahas mana alat di dalam multi tool set ini yang diperuntukkan sebagai alat pengencangan baut. Nah, selanjutnya adalah kita juga mendapatkan socket wrench sebanyak 11 piece untuk yang ukuran anvil seperempat. Ini adalah socket wrench ukuran anvil seperempat, dimulai dari ukuran 4 mili sampai dengan 14 mili. Jadi untuk ukuran anvil seperempat, dia bisa maksimal di 14 mili, dimulai dari 4 mili. Nah, untuk socket wrench yang ukuran anvil setengah, ini dimulai dari 10 mili sampai dengan 27 mili. Ini adalah 27 mili. Totalnya adalah 15 mata socket wrench. Nah, selanjutnya saya akan bergeser ke sebelah kiri kompartemen. Dan sebelah kiri ini masih berhubungan dengan socket wrench. Kita akan mendapatkan beberapa alat bantu untuk socket wrench. Yang pertama, kita akan mendapatkan 4 piece extension. Jadi 2 piece untuk extension anvil seperempat dan 2 piece lagi untuk extension socket setengah. Ini adalah perpanjangan. Jadi kita mendapatkan 4 piece socket extension. Dan satu extension lagi dia punya dual fungsi. Jadi dia ukurannya panjang. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini adalah alat pengencangan. Jadi untuk extension yang satu lagi ini dia mempunyai dual fungsi, yaitu sebagai extension dan sebagai alat untuk pengencangan baut. Nah, jadi untuk mengencangkan baut kita tidak perlu menggunakan ratchet wrench, tapi kita menggunakan extension ini dan dilengkapi dengan mata, dan ini bisa dilepas.
Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan universal join. Ini adalah universal join untuk anvil seperempat. Dan ini adalah universal join untuk anvil setengah. Universal join adalah jika kita mengencangkan baut pada angle tertentu yang tidak bisa dijangkau dengan socket wrench biasa atau extension biasa, kita menggunakan universal join. Jadi ini bisa diputar, dia mengikuti dari angle yang ada. Jadi kita mendapatkan dua, yaitu untuk anvil setengah dan anvil seperempat. Ini adalah universal join. Nah, alat selanjutnya adalah ini. Ini namanya flexible join. Ini flexible join, hampir sama dengan universal join, dia lebih fleksibel. Jadi ini untuk memudahkan kita pada posisi-posisi sulit. Dan sayangnya kita hanya mendapatkan flexible join ini untuk ukuran anvil seperempat. Oke, ini adalah flexible join. Selanjutnya kita mendapatkan ini kunci busi ya. Ini adalah ukuran 16 mili. Kebanyakan ini digunakan untuk membuka busi ya. Sama, ini juga kita mendapatkan kunci ukuran 21. Ini adalah kunci yang biasa digunakan untuk membuka roda ban mobil. Jadi kita diberikan kunci ban mobil, kunci roda. Nah, selanjutnya kita mendapatkan 3 buah tang. Ini adalah tang potong atau cutting plier. Ini adalah tang untuk tang cucut ya. Kalau kita ngomong tang cucut, kalau orang luar bilang ini adalah nose plier. Dan ini adalah tang genggam. Jadi ini bukan tang universal, tapi ini tang genggam. Tang genggam ini biasanya kita gunakan untuk pengganti, untuk memegang posisi baut pada saat pengencangan atau membuka sesuatu yang bulat. Pipa ataupun as ataupun apapun bisa dipegang oleh tang ini. Jadi ini adalah tang genggam. Oke, kita akan berpindah ke sebelah kanan. Oke, untuk kompartemen sebelah kanan ini kita mendapatkan 4 buah obeng ya. Ini 4 buah obeng. Jadi 2 obeng plus ya atau Phillips driver, dan ini obeng minus dengan 2 ukuran yang berbeda. Dan kita juga mendapatkan bit driver. Nah, ini salah satu favorit saya. Jadi bit driver ini sebetulnya cara kerjanya sama dengan ratchet ya, ratchet wrench. Tapi ini adalah ratchet bit driver. Nah, dia bekerja 2 arah. Ini untuk pemasangan. Dan kalau kita rubah, ini untuk melepas atau melonggarkan. Jadi ini sangat mempermudah kita. Nah, dengan adanya bit holder ini, bit driver ini, kita juga mendapatkan berbagai macam mata bit setnya. Ini adalah mata bit setnya yang bisa kita pasangkan di bit holder ini. Kita mendapatkan mata obeng minus, dan bit holder ini adalah magnet ya. Ini adalah magnet, dan magnetnya kuat sekali. Kita ada obeng minus dari ukuran 3,5 sampai dengan 8 mili. Ya, kita juga mendapatkan mata obeng S1. Ini mata obeng kotak ya. Saya nggak tahu untuk pembuka apa. Saya juga belum pernah membuka dengan mata persegi seperti ini. Selanjutnya kita akan mendapatkan mata obeng pH0 sampai dengan pH3. Masing-masing 2. pH0 kita mendapatkan 2, pH1 2, pH2 2, pH3 2. Dan ini kita mendapatkan juga mata bit set yang lain. Ini adalah kunci bintang. Ya, ini kunci bintang. Ini juga ada PZ1 sampai dengan 3. Jadi untuk bit set lumayan komplit. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Jadi holder ini bisa kita pasangkan. Di sini kita juga mendapatkan
adapter ya. Ini kita mendapatkan 2 adapter untuk anvil seperempat. Iya betul, untuk anvil seperempat. Kita pasangkan di sini dan kita bisa menggunakan mata soket wrench untuk membuka atau pemasangan. Jadi kita bisa gunakan adapter ini. Kita mendapatkan 2 adapter. Jadi anvil seperempat ini kita mendapatkan 2 adapter untuk bit driver. Jadi ini adalah ratchet bit driver. Oke, dan yang terakhir adalah ini adalah hex key. Kita dapat 1 set untuk hex key ya. Oke, untuk berbicara masalah kualitas bahan, saya rasa sekelas Stanley tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi untuk kualitasnya. Dia memiliki kualitas logam yang bisa terbilang cukup bagus, dan kualitas chrome-nya juga sangat bagus menurut saya. Dan kita akan berbicara masalah harga. Stanley Multitool Set ini dibanderol kisaran harga 1,7 sampai dengan 1,9 juta. Itu tergantung toko di mana Anda membeli. Yang jelas kisaran harga kisaran 1,7 sampai dengan 1,9. Dan rekomendasi saya adalah tetap membelilah peralatan Stanley di toko officialnya. Jadi lebih terjaga dari garansi dan kualitasnya tentunya. Oke, sekian review dari saya untuk masalah worth it atau tidak alat ini untuk dimiliki. Itu kembali lagi kepada Anda. Bagi saya alat ini sangat saya butuhkan dalam setiap pekerjaan saya di workshop, dan semua tergantung dari kebutuhan. Oke, sekian dari saya. Kita akan ketemu lagi di project DIY selanjutnya. Dan jangan lupa tulis komen di bawah jika ada yang ditanyakan. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @johnarifdiy. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan sampai ketemu lagi di project selanjutnya. Bye-bye.